Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Sofalas dengan NIM 2108766, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, mata kuliah Gizi Olahraga. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi pertemuan 11 sampai 16, yaitu pengaturan menu makanan. Tujuan pengaturan makanan pada atlet adalah 1. Memperbaiki dan mempertahankan status gizi agar tidak terjadi kurang gizi atau gizi lebih atau kegemukan. 2. Membentuk otot dan mencapai tinggi badan optimal. Yang ketiga, memelihara kondisi tubuh dan menjaga kesegaran jasmani. Keempat, membiasakan atlet mengatur diri sendiri untuk makan makanan yang seimbang. Selanjutnya, periode pelatihan. Pengaturan makanan periode pelatihan selain dilaksanakan di pusat pelatihan, juga harus dilakukan pada saat berada di rumah. Prinsip utama pengaturan makanan pada periode ini adalah tersedianya energi yang cukup untuk berlatih dan untuk menghindari pencernaan masih bekerja pada waktu pelatihan sedang berlangsung. Selain memperhatikan kandungan zat gizi dari makanan, pengaturan makanan juga harus memperhatikan pola latihan yang diterapkan. Selain sebagai sumber energi, bahan makanan yang dipilih harus juga mengandung berbagai macam vitamin dan mineral, sehingga kebutuhan zat gizi lainnya juga dapat terpenuhi. Sesuai latihan, makanan yang dikonsumsi harus mengandung energi yang cukup, terutama makanan yang mengandung karbohidrat, mineral, dan air untuk mengganti cadangan energi yang telah dipakai selama latihan. Atlet harus menjaga berat badan yang normal. Dari berat badan berlebih, atlet juga harus diperkenalkan dengan berbagai macam hidangan yang disediakan. Pra-pertandingan. Kira-kira 3-4 jam sebelum pertandingan, atlet dapat mengkonsumsi makanan lengkap. Makanan sebaiknya mudah dicerna, rendah lemak, rendah serat, dan tidak menyebabkan masalah pada pencernaan atlet. Tidak terlalu pedas dan tidak mengandung bumbu-bumbu tajam serta tidak berlemak. Sedangkan makanan kecil atau minuman, biskuit, teh, manis, jus, buah, dan lain-lain, bisa diberikan kira-kira 1-2 jam sebelum pertandingan. Selama pertandingan, minuman air sebanyak 1-1,5 gelas 1 jam sebelum pertandingan dan saat istirahat atau waktu jeda sangat dianjurkan. Minum air selama pertandingan juga harus dilakukan setiap ada kesempatan. Jangan menunggu sampai timbul rasa haus. Air minum dapat ditambah 1 sendok teh gula dan 1/4 sendok teh garam dan 1 gelas air. Pasca pertandingan. Segera setelah selesai pertandingan, atlet harus segera minum air dingin dengan suhu 10-15 Celcius sebanyak 1 gelas. Kemudian dapat dilanjutkan dengan sari buah atau air, ditambah gula dan ditambah garam. Kemudian dapat diberikan makanan padat yang mudah dicerna seperti biskuit atau bubur halus dalam porsi kecil. Setelah rasa letih berkurang, lebih kurang 3-4 jam setelah pertandingan, atlet dapat diberikan makanan biasa dengan gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan. Periode pemulihan. Periode setelah pertandingan atau periode istirahat aktif, atlet dapat makan makanan biasa untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik. Pada prinsipnya, makanan pada periode pemulihan sangat sama dengan makanan pada periode pelatihan. Pemantauan status gizi secara berkala harus tetap dilaksanakan pada periode ini dan juga periode latihan. Misalnya, dengan menimbangkan berat badan setiap hari dan mengukur tinggi badan setiap bulan untuk menghitung IMT atau indeks massa tubuh. Materi selanjutnya yaitu materi mengenai jam sarapan, makan siang, dan makan malam, serta apa yang dimakan. Yang pertama, sarapan. Sarapan adalah salah satu waktu makan yang penting dan sebaiknya tidak dilewatkan. Anda yang sedang menempuh diet untuk menurunkan berat badan, seringkali melewatkan sarapan sebagai salah satu upaya berdiet. Padahal, sarapan dengan menu tepat pada waktu yang pas justru akan membantu menurunkan berat badan. Sebab porsi makan berat di siang hari akan berkurang karena tubuh tidak merasa terlalu lapar. Waktu yang tepat untuk makan di waktu sarapan adalah setidaknya 1-2 jam sebelum mulai beraktivitas. Sebagai patokan,
Makan untuk sarapan juga bisa dilakukan dalam kurun waktu 1 jam setelah bangun tidur. Dengan catatan, kisaran waktu bangun tidur adalah sekitar pukul 5-7 pagi. Pilihlah menu sarapan yang sehat dan bernutrisi. Misalnya sereal gandum utuh, buah-buahan segar, telur rebus, roti gandum utuh, smoothie atau yogurt. Hindari menu karbohidrat dengan indeks glikemik yang tinggi atau dengan menu makanan yang terlalu manis serta banyak mengandung gula tambahan, karena berbagai menu tersebut akan membuat Anda cepat merasa lapar. Yang kedua, makan siang. Waktu rehat di siang hari yang telah disediakan oleh sekolah ataupun perkantoran sebenarnya sudah cukup sesuai dengan anjuran waktu makan siang yang tepat. Jika Anda menyelipkan cemilan di antara jam makan, baik antara sarapan dan makan siang atau makan siang dengan makan sore, maka waktu terbaik untuk makan siang adalah 2-3 jam setelah mengonsumsi cemilan tersebut. Sebagai contoh, jika Anda sarapan jam 7 pagi, maka sebaiknya waktu makan cemilan pertama adalah sekitar jam 9-10 pagi atau 2-3 jam setelah sarapan. Lalu Anda dapat mengonsumsi makan siang sekitar 2-3 jam setelah Anda makan cemilan tersebut, yang berarti sekitar jam 12 sampai jam 1 siang. Pastikan Anda mengonsumsi menu makan siang yang sehat dan bergizi seimbang, tepatnya terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, makanlah dengan porsi yang cukup. Yang ketiga, makan malam. Waktu terbaik untuk makan malam yang dianjurkan adalah 2-3 jam sebelum waktu tidur, dan setidaknya 2-3 jam setelah camilan antara makan siang dan makan malam, jika Anda memang menyisipkan jadwal cemilan di antara jam makan utama. Sebagai contoh, jika Anda tidur jam 10, sebaiknya makan malamlah di antara jam 7 sampai jam 8. Hal ini dimaksudkan agar makanan dapat dicerna dengan baik sebelum tubuh berbaring untuk tidur, sehingga tidak ada sisa makanan yang kembali naik ke kerongkongan. Baiklah, hanya itu penyampaian materi dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.